TNI Angkatan Udara yang dalam beberapa hari terakhir terlibat dalam pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 hingga kini masih terus melanjutkan pencarian. Bahkan untuk menemukan keberadaan pesawat, TNI Angkatan Udara memperluas pencarian di kawasan Selat Malaka. Rekaman video yang diambil oleh salah satu prajurit TNI Angkatan Udara yang ikut dalam pencarian pesawat Malaysia Airlines dari Pangkalan Udara Suwondo Medan, Sumatera Utara pada Rabu siang, tergambar berbagai kesibukan sejumlah personil TNI Angkatan Udara dalam memantau kawasan Selat Malaka, tempat pesawat MH370 diduga jatuh. Selain itu, kawasan Laut Cina Selatan juga menjadi tempat pencarian. Dalam rekaman video ini, selain terlihat sejumlah prajurit TNI Angkatan Udara yang berusaha melakukan pemantauan dari udara dengan pesawat intai, turut juga terlihat sejumlah kapal perang milik Malaysia yang juga melakukan penyisiran di kawasan ini. Dari beberapa kali melakukan penyisiran selama beberapa hari terakhir, tim pencarian dari Indonesia dan sejumlah negara lainnya hingga kini masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan pesawat Malaysia Airlines yang dinyatakan hilang kontak sejak Sabtu lalu. Begitupun mereka pun tadi saya sekalian juga mengawasi kegiatan kapal SAR mereka, karena mereka juga menggunakan kapal perang dengan pesawat helikopter, jadi kita juga sekaligus saling menghargai, jadi tidak saling melewati wilayah masing-masing. Jadi wilayah udaranya masih Indonesia? Masih Indonesia. Jadi ketinggian berapa tadi Pak? Saya mulai dari ketinggian 15.000 kemudian turun sampai ketinggian 1.000 feet di area. Tidak ada. Itu tadi saya mungkin bisa, kalau bisa mengambil konsul, memang belum ada tanda-tanda, ya belum ada tanda-tanda kemungkinan ya bahwa MH370 ini jatuh di wilayah perairan kita. Hingga kini tim pencari TNI Angkatan Udara belum bisa memastikan kapan proses pencarian akan dihentikan. Mengingat selama pencarian beberapa hari terakhir, tim pencari tidak menemukan tanda-tanda apapun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Guna mengantisipasi pembakaran hutan lainnya di Provinsi Riau, Polda Riau mulai melakukan operasi pencegahan dan pemburuan pelaku pembakaran hutan di Riau. Selain itu, operasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden SBY yang meminta pelaku pembakaran hutan diadili. Hingga kini kabut asap yang menyelimuti Provinsi Riau dan sekitarnya masih terus terjadi, di mana meresahkan warga setempat. Tidak hanya warga setempat yang mengalami dampak pembakaran hutan tersebut, namun pemerintah juga mengalami dampak lainnya, yakni dialihkan sejumlah penerbangan yang melintasi wilayah tersebut. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Agus Rianto mengatakan terkait peristiwa itu, Kapolda Riau hari ini melakukan operasi pencegahan dan pemburuan pelaku pembakaran hutan dan lahan. Menurut Agus Rianto, hal itu dilakukan untuk mencegah pembakaran terjadi kembali dan melakukan penindakan bagi warga maupun perusahaan yang melakukan pembakaran untuk membebaskan lahan. Agus Rianto menambahkan dalam operasi tersebut, Polda Riau menurunkan 560 personil dari instansi kesatuan yang akan berakhir hingga tanggal 26 Maret mendatang. Bapak Kapolda Riau tidak cukup dengan proses penegakan yang dilakukan selama ini. Pada hari ini beliau mulai melaksanakan operasi pencegahan pembakaran hutan, namun ini tugasnya apabila menemukan langsung melakukan penindakan. Itu istilahnya di Riau dikatakan operasi pemburuan. Hingga kini polisi telah menetapkan 37 tersangka yang berasal dari warga dan sebuah perusahaan berinisial PT NSP. Para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang 18 tahun 2004 tentang perkebunan, dan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan kelola hutan. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. Jembatan gantung di Desa Tanjung Mulak, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, terputus akibat tanah longsor. Longsornya tanah disebabkan dari hujan deras yang mengguyur lahat. Akibatnya warga untuk berkebun terhenti.
Jembatan gantung yang terletak di Desa Tanjung Mulak, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan mengalami kerusakan yang cukup parah, di mana tiang jembatan tergerus oleh tanah yang amblas ke bawah. Putusnya jembatan penghubung antara pemukiman warga dengan lahan perkebunan warga membuat aktivitas warga untuk bercocok tanam terhenti, karena jembatan gantung tersebut tidak bisa dilewati. Putusnya jembatan gantung ini diketahui pada Senin pagi, saat warga hendak pergi ke kebun. Jembatan gantung ini merupakan satu-satunya akses jalan untuk menuju ke kebun. Menurut keterangan Malian, warga setempat dirinya selama 2 hari ini tidak dapat beraktivitas karena rusaknya jembatan. Malian berencana untuk pergi ke kebun dengan cara berenang, namun karena arus air cukup deras, dirinya membatalkan niatnya untuk pergi ke kebun sampai jembatan diperbaiki. Apa yang dilakukan selama 2 hari ini, Pak? Atau bubuk deh. Makan tidur makan tidur makan. Saya kata kau. Oh, saya teringat dengan jambatan ini ya. Alasin tadi. Gelokan pasti kami. Oh, kamu mana hendak ke kebun? Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Jamil Hasan melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya 2 tersangka kasus pembunuhan mahasiswi UBM Adesara hari ini menjalani tes kejiwaan di Mapolda Metro Jaya. Informasinya setelah yang satu ini.